Siapa saja ibu, kalau sudah masuk ke makbarah Kanjeng Rasul, hati ini nyetrum, hati ini sadu, tetesan air mata ini akan keluar dengan sendirinya. Kita membayangkan perjuangan yang panjang sangat bertali-tali menyebarkan Islam dari Jazirah Arabia sampai ke Indonesia. Begitu luar biasa, tetesan air mata pun akan mengalir. Kenapa? Kita nyetrum dengan beliau, karena kita sering berkata, Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bersolawat kepadanya. Siapa yang jarah ke makam Rasul, wajabat lahum syafa'ah, wajib. Orang yang sudah berkunjung ke makam Rasul itu wajib dapat syafaatnya. Kalau kita ngandalin sholat pengen mancing surga tanpa syafaat Rasul, jauh. Sholat kita kan khusus cuma takbir doang. Allahu Akbar. Rakaat pertama ingat, besok COD ya bagi bayar. Sholat maghrib, rakaat kedua ingat lagi, aduh besok listrik sudah habis pengen diganti tokennya. Rakaat ketiga ingat, aduh kreditan waktu Cirempo datang. Akhirnya sholat maghrib 3 rakaat habis buat bagi-bagi duit. Andai kata kita sholat tanpa syafaat Rasul pengen masuk surga, jauh. Kita puasa pengen masuk surga tanpa syafaat Rasul, jauh. Maka kita korbanin harta kita daftarkan untuk umroh, berangkat umroh. Ada yang 30 juta, ada yang 35, ada yang 32, ada yang 40, ada yang 45. Itu semata-mata ingin meraih syafaat Kanjeng Rasul. Dan uang yang kita daftarkan ibu kecil dibandingkan dengan besarnya syafaat Rasul. Ibu punya uang 35 juta, dibelikan motor NMAX, tidak ada jaminan masuk surga, masuk bengkel pasti. Betul. Tapi ibu daftarkan untuk umroh. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Umroh ke umroh, umroh ke umroh, umroh ke umroh, kifarat jadi penebus dosa. Di saat kita masuk ke dalam kubur, istri gak nemenin, gak ada ceritanya. Istri yang kita cintai, saya sekata sepiring satu cinta, kita mati, istri nemenin, gak ada. Paling nangis doang misalnya sambil lihat fotonya. Kang Udin, kenapa lu mati duluan? Itu. Begitu juga kita meninggal dunia, suami yang katanya cinta segede kaleng kerupuk, kita mati, gak ada ceritanya ikut mati. Bahkan anak-anak kita yang kita bela-belain hidupnya, nafkahnya kita bela sampai gede, punya anak 5, ada gak ibu meninggal dunia? 1 aja nemenin di dalam kubur, ada gak? Ada. Tapi uang umroh yang kita keluarkan untuk umroh, uang yang kita belanjakan untuk umroh, uang yang kita tunaikan untuk merangkat ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk umroh, uang itu yang akan nemenin kita di dalam kubur kita. Ketika kita digiring oleh malaikat Jibril, siapa? Datang tiket pesawat Garuda sama Lion. Deng 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 deng. Deng deng deng. Kata malaikat Jibril, siapa kamu? Tiket umroh. Ternyata umroh kita, haji kita, itu yang akan nemenin kita di alam kubur kita. Jangan dengar orang, jangan lihat orang, yang dihisab itu kita. Saya ulangi, jangan lihat orang, jangan dengar orang, yang dihisab itu kita, yang masuk neraka dan surga itu kita. Maka perbaiki amal kita, kemuliaan kita bukan pangkat dan jabatan, kedudukan, harta dan kekayaan, tapi kemuliaan kita karena amal soleh, ibadah kita di sisi Allah. Alhamdulillah. Mau jam 11. Oke, yang ketiga cepat. Yang ketiga kita akan berkunjung ke Jabal